warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Anissa dengan NPM 41183402190189 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan manajemen syariah guna untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen syariah yang diampu oleh Bapak dosen Rizal Pahlevi LC MSI. Adapun beberapa materi yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, yang kedua yaitu mengenai riba dan bunga, yang ketiga yaitu mengenai manajemen transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, yang keempat yaitu mengenai manajemen pemasaran syariah, dan yang kelima mengenai manajemen sumber daya insani di bank syariah. Materi yang pertama yaitu mengenai manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko dibagi menjadi dua kata, yaitu manajemen dan risiko. Manajemen itu sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan risiko adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan perusahaan. Jadi, istilahnya manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Nah, sistem manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat, yang kedua menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang tepat, yang ketiga kontrol internal yang cukup. Adapun jenis-jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko regulasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah ini dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing. Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah ini wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani. Materi yang kedua yaitu mengenai riba dan bunga. Riba dari segi bahasa sama dengan ziyadah yang artinya penambahan. Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Dalam Al-Quran, riba diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi, pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil. Dalam transaksi jual beli, misalnya pihak pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai harga barang atau jasa yang kemudian diimbangi adanya kewajiban dari pihak penjual untuk menyerahkan barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut. Pengertian bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut dengan suku bunga modal. Perbuatan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat mengundang azab Allah di suatu negeri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika telah tampak di suatu negeri perbuatan zina dan riba, maka mereka telah menghalalkan datangnya azab Allah pada mereka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Bahkan secara tegas dalam Al-Quran diterangkan bahwa orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan syaitan.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kembali lagi kepada Allah. Dan barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Materi yang ketiga yaitu mengenai manajemen transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Karakteristik transaksi syariah hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang pertama, prinsip kebebasan bertransaksi sepanjang objeknya halal dan baik. Yang kedua, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang ketiga, tidak mengandung unsur riba, unsur kezoliman, unsur maisir, unsur goror, unsur haram. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Adapun paradigma, azas, dan karakteristik transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama, tidak ada bunga dan seluruh transaksi adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntutan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai manajemen pemasaran syariah. Manajemen pemasaran syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkannya, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Manajemen pemasaran syariah mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, manajemen pemasaran syariah menjadi penting bagi para tenaga pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar. Dalam Islam, terdapat macam etika yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau siddiq. Yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis al-adl. Yang keempat, menepati janji dan tidak curang. Yang kelima, jujur dan terpercaya atau amanah. Yang keenam, tidak melakukan sogok atau riswah. Dalam bisnis Islam sangat mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho, baik dari penjual pembeli sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam pemasarannya. Materi yang kelima yaitu mengenai manajemen sumber daya insani di lembaga keuangan syariah. Sumber daya insani di lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan sumber daya insani merupakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan baik akan memberikan motivasi karyawan untuk memajukan perusahaan, kemudian akan memunculkan rasa memiliki perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan tingkat pemahaman ekonomi dan syariah di Indonesia, ada 3 klasifikasi sumber daya insani, yaitu yang pertama, spesialis terhadap ilmu syariah namun tidak memahami ilmu ekonomi. Yang kedua, spesialis ilmu ekonomi tetapi hanya memahami ilmu syariah. Yang ketiga, spesialis ilmu ekonomi dan juga spesialis ilmu syariah. Dari ketiga tingkat pemahaman ekonomi dan syariah tersebut, sumber daya insani yang sangat diharapkan adalah tipe ketiga, di mana pelaku keuangan syariah itu harus spesialis terhadap ilmu ekonomi dan juga spesialis terhadap ilmu syariah.
Selain itu, sumber daya insani harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, karena pelaku keuangan syariah yang insani itu harus bisa berbaur dengan lingkungan tempat dia bekerja tersebut, sehingga memudahkannya dalam melakukan pekerjaan dan terciptanya suasana pekerjaan yang aman dan nyaman. Yang kedua, sumber daya insani harus memiliki ketaatan dalam memahami aspek legal atau hukum yang berlaku. Ketaatan terhadap aspek legal ini menyusun aktivitas secara teratur sehingga visi dan misi yang telah dibuat mudah dicapai. Yang ketiga, keterbukaan dalam menyelesaikan masalah. Sumber daya insani dituntut untuk adil dan arif dalam menyelesaikan masalah untuk setiap keputusan yang diambilnya, sehingga tidak ada yang terkena efek buruk dari keputusan tersebut. Yang keempat, sumber daya insani harus selalu menjaga kesehatan organisasi, karena suatu organisasi itu akan sehat apabila pelaku keuangan syariah menjalankannya dengan baik dan sempurna. Dan yang terakhir, perkembangan kinerja, sebab seorang sumber daya insani itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Untuk dapat mencapai tujuan lembaga keuangan syariah yang memiliki daya saing tinggi, hal yang harus dimiliki oleh manajemen sumber daya insani, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menarik nasabah serta memahami secara betul hubungan yang terjadi antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, kemampuan dalam memberikan layanan perbankan dengan cepat dan berkualitas. Yang ketiga, kemampuan dalam mencari peluang investasi yang tepat serta mampu mempelajarinya, mengevaluasinya, mengimplementasikannya, dan menindaklanjutinya dalam rangka melakukan pengawasan yang berbasis syariah. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai materi manajemen syariah. Mohon maaf bila banyak terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.